datang kembali pada MOOC dengan materi regresi linier dengan variabel dummy. Sebetulnya apa itu variabel dummy? Nah, ini masih terkait dengan analisis regresi yang sebelumnya sudah kita bahas. Jadi, variabel dummy sederhananya adalah variabel yang kita gunakan apabila kita menemui atau menemukan variabel independen kita ada yang kategorik, dalam bentuk kategorik. Contohnya apa? Contohnya adalah gender atau jenis kelamin, di mana value dari jenis kelamin itu sendiri ada dua, yaitu female dan juga male. Nah, mengapa kok kita memerlukan variabel dummy? Karena pada beberapa tools dan juga hampir semua ya saya kira untuk analisis regresi ini tidak bisa membaca untuk variabel yang string. Nah, sehingga perlu kita buat coding ulang untuk variabel kategorik sebagai contoh gender yang memang tadi ada female dan male. Kemudian ada golongan darah, lalu ada tingkat pendidikan, dan lain sebagainya. Sehingga untuk variabel-variabel tersebut, kita perlu mengubahnya ke dalam bentuk coding. Bisa dalam bentuk 0 dan 1. Sebagai contoh, di sini kita memiliki variabel gender, yaitu male dan juga female. Nah, untuk male kita berikan coding 1 dan untuk female kita coding sebagai 0. Sehingga kita akan mempunyai variabel baru sebagai contoh adalah gender, di mana apabila urutannya seperti tampak pada slide ini, maka yang awalnya gender itu berisi male, female, male, dan female, maka setelah kita buat codingannya, dia akan berubah menjadi 1 untuk male, 0 untuk female, 1 untuk male dan 0 untuk female, sehingga bentuk atau value dari variabel gender akan menjadi 1010 gitu. Nah, mengingat bahwa variabel yang bisa digunakan untuk analisis regresi bisa memuat dua bentuk, yaitu variabel kuantitatif dan kualitatif, maka untuk variabel dummy hanya berlaku untuk variabel kualitatif. Ya, tadi ya seperti ada gender, tipe, jenis, kemudian ada golongan darah, dan lain sebagainya. Sebagai contoh di sini, penilai properti mungkin tertarik untuk memprediksi nilai unit hunian yang berbeda berdasarkan variabel kuantitatif, seperti usia unit dan luas dalam kaki persegi, atau dengan variabel kualitatif apakah unit tersebut dimiliki atau disewa. Nah, apabila rekan-rekan memiliki variabel kualitatif yang value-nya adalah dimiliki atau disewa, maka bisa dibuat coding. Sebagai contoh, 1 untuk dimiliki dan 0 untuk disewa atau dibalik. Nah, cara mudah untuk mengukur variabel kualitatif dengan menggunakan variabel indikator tunggal atau biner, disebut juga dummy. Nah, jadi ini ya. Nah, variabel indikator adalah variabel yang menunjukkan apakah suatu kondisi berlaku. Nah, ini memiliki nilai 1 saat kondisi berlaku dan 0 jika kondisi tidak berlaku. Ya, sebagai contoh, di sini kita memiliki variabel kualitatif level A, di mana kita coding 1 jika level A didapatkan dan 0 jika level A is not obtained. Contoh, seorang analis industri ingin memperkirakan pendapatan kotor dari film. Nah, perkiraan didasarkan pada variabel berbeda. Nah, variabel bebasnya X1 biaya produksi film, X2 biaya total seluruh kegiatan promosi. Nah, variabel ketiga, nah ini yang merupakan variabel kualitatif, yaitu apakah film dibuat berdasarkan buku atau tidak. Nah, di sini untuk kita buat codingannya ya, untuk X3 sama dengan 0 apabila film berdasarkan buku, tidak berdasarkan buku, dan X3 sama dengan 1 jika film berdasarkan buku. Nah, ini untuk datanya bisa dilihat di sini. Ada variabel Y gross earning, X1 production cost, X2 promotion cost, dan X3 adalah buku, di mana 0 untuk film yang tidak berdasarkan buku dan 1 untuk film yang berdasarkan buku. Misalkan didapatkan untuk model regresinya seperti ini, interceptnya 7,8362, X1 2,84, X2 2,27, dan buku atau X3-nya 7,16. Didapatkan juga p-value dari setiap variabel X-nya itu sudah signifikan, artinya kurang dari alfa. Begitu juga dengan pengujian serentak, yaitu F hitung, p-value-nya adalah 0 atau kurang dari alfa. Nah, artinya secara signifikansi dari uji serentak maupun parsial sudah memenuhi. Nah, saya langsung ke
interpretasi untuk X3, karena yang berbeda X3 ya, dimana di sini X3 kita buat variabel dummy. Nah, interpretasinya, film berdasarkan buku yang diterbitkan atau X3 sama dengan 1 meningkatkan penghasilan kotor film rata-rata sebesar $7,17. Nah, itu ya. Lalu bagaimana ketika X3-nya 0? Ketika X3-nya 0, artinya ya X3-nya 0 gitu ya. Nah, berarti untuk yang berpengaruh terhadap Y hanya X1 dan X2 apabila X3-nya sama dengan 0. Bagaimana dengan R-square-nya? Nah, di sini 0,96. Adjusted R-square juga 0,96. Artinya model ini sudah sangat bagus. Secara gambar ya, di sini kita bisa lihat untuk plane atau bidang antara X3 sama dengan 1 dan X3 sama dengan 0. Tentu kalau X3-nya sama dengan 1, dia akan memiliki nilai yang lebih tinggi dibandingkan ketika X3-nya sama dengan 0. Lalu bagaimana apabila kita mendapati bahwa variabel independen kualitatif kita lebih dari 2 level? Maka sama, untuk pembuatan codingannya hanya memuat 0 dan 1. Contoh di sini untuk adventure, drama, dan romance. Untuk adventure kita coding menjadi 00. Untuk drama kita coding menjadi 01 dan romance 10. Nah, maka kalau semisal kita memiliki 3 level, kita akan memiliki tambahan variabel dummy sebanyak 2, R-1. Nah, ini untuk penjelasan lebih singkat, lebih dalam lagi. Kalau misalkan kita memiliki variabel dummy-nya gitu ya, dari contoh yang tadi adventure dan juga romance. Pertanyaan, bisakah kita menjalankan regresi pada variabel kualitatif dengan menggunakan variabel dummy saja? Jawabannya adalah iya. Menjalankan regresi pada variabel kualitatif artinya memodelkan beberapa respon kuantitatif dengan tingkat faktor kualitatif. Nah, ini masuk ke analisis varians. Lalu yang kedua, melakukan analisis dengan regresi artinya menggunakan prosedur komputasi yang berbeda dari yang dilakukan di bab ANOVA, tapi masih merupakan analisis varians. Nah, dua variabel kualitatif membuat analisis ANOVA dua arah, dan istilah interaksi adalah produk silang dari variabel dummy yang sesuai, seperti X2 dengan X3. Nih. Kemudian ini ada pertanyaan yang sebelumnya ya. Misalkan kita tidak tertarik untuk memprediksi penghasilan kotor sebuah film berdasarkan biaya produksi, promosi, dan apakah film dibuat berdasarkan buku atau tidak. Sebaliknya kita tertarik untuk menjawab pertanyaan, adakah perbedaan pendapatan kotor antara film dibuat berdasarkan buku dan bukan berdasarkan buku. Nah, untuk menjawabnya kita gunakan hubungan regresi yang diperkirakan. Kita gunakan perkiraan beta 3 dan standar errornya, di mana beta 3 tadi sudah kita buat codingannya 1 dan 0. 1 untuk film dibuat berdasarkan buku dan 0 untuk tidak dibuat berdasarkan buku. Nah, begitu. Terima kasih, semoga bisa bermanfaat. Jadi itulah untuk variabel dummy ya, apabila kita memiliki variabel independen, di mana variabel independen kita ada yang bersifat kualitatif, maka di situ kita perlu menggunakan variabel dummy untuk membantu analisis regresi kita. Semoga bisa bermanfaat.